saya Sultan Raffi Putra Hidayat. Saya dari semester 1C akan mempresentasikan tugas TIK. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau SIM. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk suatu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik. Cakupannya seperti 1. Sistem informasi pengendalian inventory. Yang kedua, sistem informasi produksi manufacture information system. Yang ketiga, sistem informasi keuangan atau finance information system. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia atau human resources information system. Yang kelima, sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Yang penjualan barang-barang peneliti untuk membantu komunikasi antar manusia melalui dipergunakan sistem penulisan dengan media lempeng tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Pada masa ini, mulai digunakan sistem perhitungan yang agak kompleks, sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang lebih baik untuk membantu menghitung. Sebagai contoh, tempoak. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, pada abad ke-19, mulai ditemukan mesin ketik manual, sampai ditemukannya mesin komputer pada pertama kali di tahun perpuluhan. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras, komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung, atau to compute atau to reckon. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, sejarah perangkat lunak. Menurut Sanders 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk manipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Dari definisi tersebut, terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, atau Electronic Data Processing atau EDP. Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal yang diolah: penggunaan, kapasitas atau ukurannya, dan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklarifikasikan menjadi komputer untuk menjadi tujuan khusus atau special purpose komputer, komputer untuk tujuan umum atau general purpose komputer. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklarifikasikan menjadi 1. Komputer mikro, yang kedua komputer mini, yang ketiga komputer kecil, keempat komputer menengah, yang kelima komputer besar, dan yang keenam komputer super. Sejarah perangkat keras. Berdasarkan generasinya, komputer diklarifikasikan menjadi komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai tahun 1964. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai tahun 1970. Komputer generasi keempat tahun 1979 sampai sekarang,
dan komputer generasi kelima. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Pada tahun era 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan komponen sistem organisasi komputer. Secara umum, komponen sistem informasi manajemen terdiri dari perangkat keras, komputer, peripheral atau printer, dan jaringan. Perangkat GB lunak merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Software dapat digolongkan menjadi sistem operasi atau Windows 95 dan NT, aplikasi atau akuntansi, utilitas atau antivirus, speed disk, serta bahasa atau 3GL dan 4GL. C. Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. D. Prosedur. Dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku penuntun operasional atau aplikasi, dan teknis. E. Manusia. Komponen ini adalah subjek sistem yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem informasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu suatu rancian tugas yang jelas. Sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis sebagai berikut. A. Blok masukan atau input block meliputi metode-metode dan media untuk penangkap data yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen-dokumen dasar. B. Blok model atau model blok terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang berfungsi memanipulasi data untuk keluaran tertentu. C. Blok keluaran atau output block berupa keluaran dokumen dan informasi yang berkualitas. D. Blok teknologi atau teknologi blok untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu mengendalikan dari sistem secara keseluruhan. F. Blok basis data atau database block merupakan kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras, komputer, dan perangkat lunak untuk manipulasinya. G. Blok kendali atau control block meliput masalah pengendalian yang berfungsi mencegah dan menangani kesalahan atau kegagalan sistem. Yaitu persentil dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.